Hai sahabat Englishpedia, selamat datang kembali di channel kami. Are you ready for today's learning? That's great, karena pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang TOEFL test bagian structure. Seperti yang sudah sahabat ketahui, sesi structure pada TOEFL test menempati soal nomor 1 sampai nomor 15. Pada jenis soal ini, sahabat harus mempelajari seputar sentence atau kalimat. Tujuannya adalah untuk memahami susunan kalimat dan menentukan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi sebuah kalimat. Berikut ini kita akan mempelajari skill yang sahabat butuhkan untuk mengerjakan TOEFL test bagian structure. Skill yang pertama adalah subject and verbs. Bentuk soal yang paling umum pada structure session adalah berhubungan dengan subjek dan verb. Bisa soal dengan kalimat yang kurang subjek atau verb, bisa jadi kalimat dengan double subject atau verb. Untuk menjawab jenis soal ini, pastikan sebuah kalimat memiliki satu subjek dan satu verb. Kemudian, yang pertama sahabat lakukan adalah menentukan subjek dan verb dalam kalimat. Sekarang kita pelajari contoh berikut. Was ringing adalah verb, dan continuously for hours adalah adverb. Jadi, sahabat harus mencari subjek dalam soal ini. Subjek yang possible di dalam pilihan jawaban adalah pilihan C dan D. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. The phone was ringing continuously for hours. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Newspaper bla 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 every morning. Kita sudah memiliki newspaper sebagai subjek dan tugas sahabat mencari kata yang hilang, yakni verb. Sekarang, kita cari di pilihan jawaban kata yang berperan sebagai kata kerja. Pilihan jawaban A adalah kata benda, pilihan jawaban B adalah kata kerja, pilihan C keterangan waktu, dan pilihan D keterangan cara. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah B, are delivered. The newspaper are delivered every morning. Nah, sahabat, itu adalah skill yang pertama, yakni memperhatikan subjek dan verb dalam kalimat. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan dalam TOEFL test bagian structure adalah object of preposition. Object of preposition adalah kata benda atau kata ganti yang datang setelah preposisi. Contoh dari preposisi adalah in, at, of, to, by, on, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh object of preposition dalam sebuah kalimat. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Kalimat ini memiliki 3 object of preposition. Island adalah object of preposition to, Saturday adalah object of preposition on, hour adalah object of preposition for. Di sini sahabat harus berhati-hati karena object of preposisi sering disalahartikan sebagai subjek. Misalnya dalam contoh berikut. To Mike, bla 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 was a big surprise. Was adalah kata kerja dalam kalimat ini. Sementara Mike bukanlah subjek. Mike adalah object of preposition to. Jadi, sahabat harus mencari subjek untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti, jawaban yang paling tepat adalah B, the party. Sekarang, kita lihat contoh lain dalam structure TOEFL test. Pertama, sahabat harus mencari subjek dan verb dalam kalimat ini. Are adalah verb, dan the two biggest resorts adalah subjek. Sahabat harus mencari preposisi untuk menghindari double subjek. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah in. Sekarang, kita akan mempelajari skill 3, yakni present participle. Present participle adalah kata kerja berbentuk ing. Ini sering membingungkan dalam structure TOEFL test karena present participle bisa berperan sebagai verb atau adjective. Sahabat harus bisa membedakan mana participle yang berperan sebagai verb, mana yang berperan sebagai adjective. Perbedaannya adalah ini berperan sebagai verb jika digunakan bersama to be. Misalnya, pada contoh kalimat, the train is arriving at the station now. Kata arriving adalah present participle. Dan di sini berperan sebagai verb karena ada to be yang mengikuti.
Kemudian perbedaan yang kedua, present participle berperan sebagai adjektif jika tidak digunakan bersama to be. Contohnya, the train arriving at the station now is late for an hour. Kata arriving adalah present participle yang berperan sebagai adjektif karena tidak diikuti oleh to be. Sementara verb atau kata kerja dalam kalimat ini adalah is. Sekarang kita lihat contoh present participle dalam TOEFL test. The film appearing at the local theater is my favorite. Dalam kalimat ini, kita sudah memiliki kata the film sebagai subjek dan is sebagai verb. Kata appearing bukanlah kata kerja, melainkan hanyalah present participle yang berperan sebagai adjektif. Selanjutnya, kita pilih jawaban yang paling tepat di pilihan jawaban. Pilihan jawaban B dan D kurang tepat karena kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja. Sementara pilihan C juga kurang tepat karena bisa terjadi double subject. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Sekarang, kita pelajari skill keempat, past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk lampau. Bisa kata kerja yang berakhiran ed atau bentuk irregular. Seperti halnya present participle, past participle bisa digunakan sebagai verb atau adjektif. Bedanya, past participle bermakna pasif jika berperan sebagai adjektif. Sekarang, kita lihat penggunaan dari past participle. Yang pertama, sebagai past form of verb atau kata kerja bentuk lampau. Misalnya dalam kalimat berikut. The mailman left a letter in the mailbox. Left adalah past participle yang berperan sebagai kata kerja dalam bentuk lampau. Fungsi past participle yang kedua adalah sebagai kata kerja bentuk pasif. Untuk membuat kalimat pasif, past participle harus digunakan bersama to be. Misalnya dalam contoh berikut. The classes were taught by Professor Smith. Dalam kalimat ini, taught adalah past participle yang berfungsi sebagai kata kerja karena digunakan bersama to be. Selanjutnya, fungsi dari past participle yang ketiga adalah sebagai adjektif dengan makna pasif. Berikut contoh kalimatnya. The classes taught by Professor Smith were interesting. Yang artinya, kelas yang diajarkan oleh Pak Smith sangat menyenangkan. Dalam kalimat ini, were adalah verb, sementara taught adalah past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Berikut ini adalah contoh past participle dalam TOEFL test. The bread baked this morning smelled delicious. Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat perlu menentukan subjek dan verb dalam kalimat ini. The bread adalah subjek. Sementara untuk kata kerja, kita punya dua kata yang possible, yakni bake sama smell. Jika sahabat perhatikan lebih dalam, smell adalah kata kerja dalam kalimat ini. Sementara bake adalah past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Pilihan jawaban A dan B adalah salah, karena bake adalah adjektif, jadi tidak butuh kata kerja bantu seperti has atau was. Pilihan jawaban C juga salah, karena kalimat tersebut sudah memiliki subjek. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D untuk pertanyaan ini. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari 4 skill yang dibutuhkan untuk TOEFL test bagian structure. Pada skill 1-4, sahabat harus fokus pada struktur kalimat. Sahabat harus bisa menganalisis mana subjek dan verb yang disajikan dalam pertanyaan. Kemudian, sahabat harus berhati-hati pada hal-hal berikut. Sahabat harus memperhatikan object of preposisi karena sering dianggap sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, sahabat harus berhati-hati pada present participle dan past participle, karena kedua hal tersebut sering disalahartikan sebagai kata kerja. Sampai di sini pembahasan kita tentang structure TOEFL test bagian pertama. Pada video selanjutnya, kita akan melibas structure TOEFL test dengan mempelajari complex sentence. So, don't forget to subscribe and see you on the next video.